menjadi romo itu tidak kemudian melupakan pekerjaan harian ya. Saya sudah biasa mencuci baju dan mencuci piring, membersihkan kebun dan juga halaman dan juga dalam rumah sejak kecil. Kecil itu artinya umur SD. Bahkan memasak karena saya ditinggal bapak atau ibu saya ketika umur 4 tahun. Maka pekerjaan-pekerjaan begini adalah pekerjaan biasa dan tidak menjadi istimewa juga ketika sudah menjadi romo, walaupun kesempatannya lebih sedikit kalau di paroki karena semua sudah dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Tetapi saya dengan sukacita melakukannya dimanapun itu. Karena ini ya hidup yang konkret, ya hidup yang bertanggung jawab. Ayo terus tetap semangat. Tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak berduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami masuk ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami masuk ke surga. Kita nyanyi bareng ya, semua bunyi pengharapan besok masuk surga. Sing ram nyanyi mlebu neraka. Tak lama yo. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami masuk ke sana. Lagi yo. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami masuk ke surga. Pernah dengar lagu itu? Belum, masih belum jawabnya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa kami ke surga. Tepuk tangan bagi yang ingin ke surga. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan,
Baik firman dari bacaan pertama maupun ketiga adalah tentang akhir kehidupan dan tentang kebangkitan. Saya tertarik pada bacaan pertama dari kitab Makabe 2. Kitab Makabe menceritakan tentang 7 orang pemuda dan seorang ibu yang menyerahkan dirinya walaupun harus disiksa dan dibunuh demi kebangkitan, demi pengharapan. Kenapa gereja hari-hari ini, besok minggu depan dan minggu depannya lagi bercerita tentang kematian, kiamat dan kebangkitan dan hidup surga? Ada yang tahu kenapa? Karena kalau hidup itu dijereng dalam 1 tahun, kita itu sudah disusun di kehidupan kita diterangi dengan firman Tuhan melalui penanggalan liturgi. Penanggalan liturgi dimulai dari persiapan kelahiran Tuhan Yesus dengan masa Advent. Jadi tahun awal liturgi adalah 1 Advent. Minggu pertama Advent, mutar Advent, Natal, Minggu biasa, Paskah, Pentakosta, mutar dan seterusnya sampai akan berujung pada Hari Raya Kristus Raja yang akan dirayakan 2 minggu dari sekarang. Maka minggu-minggu ini adalah minggu-minggu tua. Minggu-minggu kita siap-siap kepada Tuhan. Minggu-minggu menyadari kematian. Dan kebetulan juga ini bulan ruah, bulan arwah, bulan November. Cetal nggih? Jawaban pertanyaan saya tadi, kenapa hari-hari ini dirayakan renungan-renungan dan firman tentang kiamat, tentang akhir hidup, tentang kebangkitan? Karena itu. Oke, sekarang saya akan ke bacaan pertama. Membacanya saja sudah mengobarkan semangat hidup. Pada suatu ketika 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Pada waktu itu orang Yahudi sampai sekarang bahkan mengharamkan daging babi. Artinya raja meminta supaya melanggar aturan agama. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih baik mati daripada melanggar hukum para leluhur kami. Keren-keren. Kami lebih baik mati daripada melanggar peraturan agama kami. Kami lebih baik mati daripada kami menolak kebenaran dan melakukan hal-hal yang jahat merugikan. Wow, luar biasa. Ketika yang kedua sudah hampir putus nyawanya, ia berkata, memang benar kau bangsat, dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini. Tetapi Raja semesta alam akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Luar biasa. Dan seterusnya seperti itu. Seseorang atau satu keluarga yang memberi kesaksian bahwa ada hidup sesudah mati. Tentu saja ini semua orang sekarang percaya ada hidup sesudah mati. Walaupun belum tentu tingkah laku, tutur katanya, sikap hidupnya memandang dan mengarahkan hidup sesudah mati. Tetap semau gue. Tetapi ketika itu pada umumnya berabad-abad sebelumnya bangsa Israel tidak sangat menghayati bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Mereka beriman, mereka beragama, tetapi kita diberkati Allah ketika hidup kita sejahtera di dunia. Karena tidak ada hidup sesudah mati. Kita dihukum Allah ketika nyatanya saya melarat,
ketika nyatanya Anda berpenyakit kusta, ketika nyatanya hidupnya selalu sial. Hanya itu ukurannya. Tetapi terutama pada abad kedua sebelum Masehi, ketika kitab Makabe ini disusun, muncul keyakinan banyak orang bahwa ada hidup sesudah mati. Dan ketujuh pemuda dan satu ibu ini memberi kesaksian tentang itu. Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Sedang bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Maka 7 pemuda dan ibu itu rela untuk mati karena ada hidup yang lebih kekal sesudah mati. Rela untuk disiksa demi menjalankan hukum Tuhan, supaya berkenan pada Tuhan untuk kehidupan kekal. Refleksi kita sekarang adalah, mungkin secara teoritik kita itu percaya akan hidup sesudah mati. Tetapi pada kenyataannya sangat mungkin hidup sehari-hari kita sangat mungkin tidak mengarahkan diri pada hidup sesudah mati, baik dalam tingkah laku, dalam pilihan-pilihan hidup, maupun dalam keputusan-keputusan yang sarwa tidak menimbangkan Allah dan hidup kekal. Sangat mungkin melukai hati orang, berkeinginan membunuh, berkeinginan untuk curang, merugikan pihak lain, lupa tidak memuji Tuhan, tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, dan banyak hal lain. Sangat mungkin hidup semau diri. Ini yang pertama. Refleksi yang kedua adalah kita diingatkan lagi bahwa hidup kita tidak berhenti pada kematian, sehingga seolah-olah semua kita arahkan pada hidup duniawi yang membuat gerangsang di dalam hidup. Gerangsang itu watak loh, bukan soal miskin terus gerangsang, utawa kaya semakin gerangsang. Gerangsang itu menginginkan secara berlebihan semua hal menjadi milikku, semua hal akan ingin ku kejar demi kesuksesan dan kemuliaan duniawi. Itu namanya gerangsang. Dengan segala nafsu kita menginginkan semuanya dan tanpa menimbang pihak lain. Nah, kita diajak untuk ngerem watak gerangsang itu dan mengarahkan hati terus-menerus neng dunya ki mung mampir ngombe. Di dunia itu hanya mampir untuk minum. Ada kehidupan yang bahagia sesudah kematian nanti. Lagu yang saya nyanyikan itu adalah lagu masa kecil saya ketika saya sekolah minggu di gereja Kristen. Kalau dulu lagunya begini, saya masih hafal, umur 6-7 tahun. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, ambil kami ke surga. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, ambil kami ke surga. Anak-anak kecil sudah diarahkan bahwa hidup ini tidak berakhir dalam kematian. Maka kalaupun kamu ingin mengejar cita-cita, kejarlah setinggi langit, tetapi tidak berhenti di sana. Ada di balik itu sesudah kematian hidup kekal, dan itu juga perlu diberi nutrisi kehidupan kekal dalam kebaikan dan kebenaran hidup. Amin. Dan sekali lagi Injil hari ini memperdebatkan soal ada kebangkitan atau tidak. Bahkan dalam kalimat pertama sudah dikatakan, pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Jadi pada zaman Yesus sesudah 200 tahun atau 150 tahun bacaan pertama ditulis, masih ada diskusi.
Orang Farisi percaya kebangkitan, orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan, dan mereka semua mendekati Yesus. Maka mereka mencobai orang Saduki tentang kebangkitan, tentang perumpamaan ketujuh orang punya satu istri tadi. Dan Yesus menjawabnya dengan sangat terang bahwa Allah itu Allah orang hidup, dan bahwa orang yang mati itu pun hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka entah kita hidup, entah kita mati, kita itu akan hidup terus, saudara-saudara. Hanya bagaimana kita memilih kehidupan sesudah hidup yang pendek di dunia ini. Bagaimana saya mengambil keputusan sesudah hidup yang pendek untuk hidup yang tanpa batas nantinya. Maka ayo terus mengarahkan hati kepada Tuhan yang setiap saat dan hari-hari ini gereja merenungkan bersama kita tentang akhir kehidupan dan tentang zaman baru, Yerusalem baru, yaitu hidup surgawi. Amin.